Halo momenku semuanya, balik lagi di channelku channel yang akan coba mengupas, mereview, memprediksi beberapa pertandingan dari seluruh pelosok penjuru dunia dengan catatan kita tuh semua panjang umur Apa kabar kalian semua Tetap aku doakan tuh selalu aku doakan tuh bagi kalian yang udah mau mampir itu kan sehat-sehat selalu dimanapun kalian berada, yang lagi melakukan aktivitas apapun, semua aktivitasnya berjalan dengan baik dan lancar. Oke amin kan ya. Ini masuk eranya Liga Champion Di video aku kali ini aku akan coba review 4 pertandingan dari Liga Champion Bisa dibilang di sini ada beberapa partai hidup mati walaupun ini bukan match terakhir di grup masing-masing rata-rata kalau bisa dibilang menyisahkan 2 match lagi, tapi ada juga yang bisa dibilang partai hidup mati dan ada juga yang udah gugur ataupun udah nggak lolos ke fase 16 besar. Langsung aja kita intip statistik pertandingan yang pertama Di sini ada Feyenoord bertemu dengan Atletico Madrid. Kita langsung intip statistik dari kedua klub ini. Dari kedua kubu ada beberapa pemain yang udah pasti absen. Kubu Feyenoord ada Jahan Baks ini dari Iran satu pemain yang udah pasti absen. Kubu Atletico Madrid ada Thomas Lemar dan juga Vitolo, 2 pemain yang udah pasti nggak main Kita next ke peringkat. Atletico Madrid posisi pertama 4 pertandingan 8 poin, sedangkan Feyenoord posisi ketiga 4 pertandingan 6 poin, hanya terpaut 2 poin dari Atletico Madrid sang pemuncak klasemen di grup E Untuk Lazio di sini ya di tengah-tengah antara kedua tim ini terkhusus untuk Celtic ini juga masih ada peluang untuk lolos dengan catatan 2 tim di atasnya ini tumbang Ini di grup ini menyisahkan 2 pertandingan lagi Inilah bisa dibilang partai hidup dan mati untuk Chelsea dia ini di pertandingan lain bertemu dengan Lazio kalau nggak salah aku di kandang Lazio kalau dia ini kalah bertemu Lazio ya Celtic udah pupus harapan kalau Celtic menang dengan catatan ya Feyenoord juga minimal itu imbang lah Lazio nya kan kalah lawan Celtic Teruntuk Atletico Madrid dan Feyenoord sendiri di sinilah adu sikut-sikutan. Teruntuk Feyenoord pribadi di sini yang wajib menang, itu harga mati untuk Feyenoord. Walaupun menang dengan hanya selisih 1 gol, seenggaknya itu yang penting itu 3 poin di tangan Kita next ke head to head. 5 pertandingan terakhir Feyenoord 3 menang 2 kalah, sedangkan Atletico Madrid 4 menang 1 kalah, cukup berimbang Di sini Atletico Madrid salah satu kemenangannya ini membantai Celtic 6-0. Ini kalau nggak salah aku kemarin ini Celtic kena 2 orang kartu merah 2 atau 1 yang makanya ini kena bantai si Celtic 6-0 Untuk head to head baru 2 kali bertemu. Di sini Feyenoord menang 1 kali dan Atletico Madrid juga menang 1 kali. Feyenoord menang tahun 2021, Atletico Madrid tepatnya menang di leg pertama mereka bermain di Atletico, menang 3-2. Di sini juga aku intip kalau nggak salah Feyenoord sempat unggul 0-1, 1 sama, 1-2, 2 sama, baru terakhir 3-2 dibalik sama Atletico Madrid. Kita next langsung balik ke halaman si Bando untuk live perputaran yang diberikan oleh si Bando. Feyenoord kontra Atletico Madrid, handicap terkecil ada lek-lekan atau mata-mata dan juga seperempat ATL yang ngepur. Over undernya ada 2,5 dan 2,3/4. Terus terang aku menjagokan Feyenoord yang kayak aku bilang tadi wajib menang Di sini aku nggak mau nampung pur seperempat, tanggung oddsnya kecil gitu apalagi antisipasi draw menang separuh gitu. Tapi sama aja kalau oddsnya segini bahkan 0,7 aja nggak sampai tapi kok dibulatin 0,7 Aku menjagokan Feyenoord bermain mata-mata atau leg-legan dengan mengambil over 2,5 skor prediksi. Menurut dari aku di sini bisa aja ini banjir gol 2-1, 3-2 ataupun ya skor kecil lah Feyenoord menang tipis 1-0 Karena di kandang Atletico Madrid aja Feyenoord memberikan perlawanan keras Terus terang kalian tuh boleh cek langsung itu riwayat pertandingan mereka di leg sebelumnya di leg pertama main di ATL Feyenoord unggul 2 kali hanya saja ya mungkin kalah nasib di akhir pertandingan Di menit 96 kalau nggak salah tuh Atletico Madrid nyetak 1 gol jadi 3-2 Kita next ke pertandingan kedua. Di sini ada Barcelona bertemu dengan Porto. Langsung kita intip statistik dari kedua klub ini.
Dari kedua kubu ada beberapa pemain yang udah pasti absen dan masih dipertanyakan. Kubu Barca di sini cuman Gavi satu pemain udah pasti absen. Sedangkan kiper inti mereka Ter Stegen ini masih dipertanyakan. Nyebrang kubu Porto banyak 4 pemain yang udah pasti absen. Carmo, Gabriel Veron, Marcano dan juga Wendell. Sedangkan Ivan Jaime satu pemain masih dipertanyakan. Berarti total ada 5 men. Next ke peringkat. Barca dan Porto di sini posisi 1 dan 2 mengumpulkan poin yang sama dan juga pertandingan yang sama. Bahkan di sini menang dan kalah juga sama, men. Jangankan menang dan kalah, selisih golnya juga sama, men. Ini sengit, men, untuk Barca dan Porto sendiri, men. Di sini jika siapa yang kalah, men, di sini ya bisa dibilang wanti-wanti dengan catatan Shakhtar Donetsk ini menang melawan si Antwerp sendiri, men. Karena di sini Shakhtar Donetsk poinnya 6. Kalau Shakhtar menang nih Shakhtar jadi 9, tapi Shakhtar masih tetap di bawah mereka berdua karena terpaut selisih gol, men. Jadi ya tetap juga bisa dibilang ini hampir bisa dibilang partai penentu dari kedua klub ini, men. Terkhusus dari Barcelona ya beruntunglah dia ini karena bermain di kandangnya sendiri, men. Next kita ke head to head. 5 pertandingan terakhir Barca di sini 2 menang, 1 imbang dan 2 kali menderita kekalahan. Ini imbang terakhir di match terakhir di La Liga mereka nih, aku intip statistik kemarin itu mereka kebanyakan mengistirahatkan pemain inti, men, untuk bertemu si Porto ini sendiri karena harga champion itu harganya lebih mahal dari Liga Kampung sendiri, men. Kita next ke Porto. 5 pertandingan terakhir 4 menang 1 kalah, men. Untuk head to head 5 pertemuan terakhir Barca menang 5-5 nya, men. Ini di leg pertama di kandang Porto Barca menang 0-1. Sekarang main di Camp Nou, men, di kandang Barca sendiri. Kita balik ke halaman si Bandot. Barca bertemu dengan Porto, handicap terkecil ada 1 dan 1/4. Barca yang ngepur, over under 2,5 dan 2,3/4. Di sini ada pur 1, bulatkan aja. Aku langsung ngepur 1 Porto, oddsnya juga lumayan, men. Dengan mengambil over 2,5, skor prediksi menurut dari aku di sini kecil 2-1 mungkin bisa atau bahkan 3-1 selisih 2 gol. Apalagi Barca kemarin tuh kan bisa dibilang ya pemain intinya tuh lebih banyak istirahatnya. Jadi untuk kali ini mereka tuh harus on fire, harus berapi-api apalagi main di kandang sendiri gitu, men. Jadi aku rasa untuk selisih 1 gol aja kemenangan Barca itu aku rasa dapat lah untuk Barca yang mudah-mudahan selisih 2 gol jadi menang di handicap, men. Kita next ke pertandingan ketiga. Di sini ada PSG bertemu dengan Newcastle. Langsung kita intip statistik dari kedua klub ini. Kubu PSG ada banyak pemain sih, men. Ada 6 pemain yang udah pasti absen, men. Ada Kimpembe, Marquinhos, Mendes, Navas, Rico dan juga Zaire Emery. Sedangkan kubu Newcastle di sini lebih banyak lagi, men. Di sini ada 10 pemain yang udah pasti absen. Tunggu, men, kita hitung dulu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, pas, men. 1 tim cedera semua kayaknya, men. Udah pasti absen, men. Anderson, Barnes, Botman, Barn, Makuelo, Marpi, Target, Tonali, Willock dan juga Christian Wilson. Sedangkan Kraft dan juga Longstaff 2 pemain masih dipertanyakan. Berarti total ada 12 pemain yang cedera, men. Ini wanti-wanti Newcastle nih, men. Kita next ke peringkat. PSG posisi 2 4 pertandingan 6 poin, sedangkan Newcastle posisi paling akhir, men. 4 pertandingan hanya mengumpulkan 4 poin aja. Di sini juga grup masih bisa saling sikut-sikutan semua, men. Teruntuk PSG dan Newcastle di sini ya wanti-wanti Newcastle mereka sebagai tim tamu, men. Oke, menang kemarin di di St James Park, men, ya, di kandang Newcastle. Mereka membantu PSG 4-1. Saatnya kali ini giliran PSG yang akan membalas dendam. Teruntuk Dortmund dan Milan ada di partai lain, men. Nanti kita bahas setelah partai ini, men. Kita next ke head to head. 5 pertandingan terakhir PSG 4 menang 1 kalah, sedangkan Newcastle 3 menang 2 kalah. Teruntuk Newcastle membantai Chelsea 4-1 dan juga PSG membantai Monaco 5-2. Di match terakhir mereka ini lagi fight untuk tim-tim besar di liga masing-masing. PSG membantai Monaco, men. Monaco ini peringkat 2 atau peringkat 3 di liga Liga Prancis, men. Sedangkan si Chelsea ini emang sih di peringkat 10 atau nggak salah itu ya. Kalau nggak salah terdampar udah di luar peringkat 10. Tapi tetap aja Chelsea ini masih tim besar, men. Siapa yang nggak kenal Chelsea, dibantainya 4-1. Untuk head to head baru sekali bertemu, men, ya. Inilah di leg pertama 4-1 dibantainya PSG. Ini skor secara mengejutkan ini, men. Sekarang secara Newcastle itu pendatang baru membantai PSG yang bertabur bintang 4-1 telah. Sekarang giliran PSG nih yang bakalan ngamuk, men. Kita next balik ke halaman si Bandot.
PSG bertemu dengan Newcastle, handicap terkecil ada 3/4 dan 1. PSG yang ngepur, over undernya ada 2 3/4 dan juga 3. Di sini ada pur 3/4 men. Aku ngepur 3/4 dengan mengambil over 2 3/4. Skor prediksi menurut dari aku di sini 2-1 atau bisa jadi 3-1 men. Ini gantian PSG yang ngamuk kayak aku bilang tadi men. Pur 3/4 antisipasi hanya menang 1 gol PSG men. Ini wajib menang PSG. PSG ini pasti, bukan pasti sih. Yang tahu pasti itu bukan kita men. Kita hanya menebak dan memprediksi aja men. Tapi kalau dari prediksi aku men, ini secara aku pribadi men, PSG menang men, PSG menang tapi nggak tahu skornya men. Kalau kalian mau ngebom di handicap, bom aja di sini men, PSG Newcastle ini men. Aku jamin cuan lah pokoknya men. Kalau kalian yakin dengan selisih 2 gol menangnya, gas bom 1 men, kasih pur men. Karena Ocha juga lumayan, apalagi PSG lagi ngamuk kemarin kan membantai Monaco 5-2 tanpa ampun men. Kita next ke pertandingan keempat. Di sini ada grup yang sama dengan PSG, ada AC Milan bertemu dengan Dortmund. Di sini juga partai hidup mati men, tapi belum partai terakhir men. Kita langsung intip statistik dari kedua klub ini. Dari kedua kubu ada beberapa pemain yang udah pasti absen dan masih dipertanyakan. Kubu Milan di sini banyak men, 6 pemain yang udah pasti absen. Benasir, Caldara, Kalulu, Musa, Okafor dan juga Pellegrino. Kejaya, Renato Leo dan juga Sportillo, 3 pemain masih dipertanyakan. Total ada 6 pemain termasuk pemain bintangnya Renato Leo dan juga Musa men. Kubu Dortmund ada 5 pemain, gak kalah banyak juga tapi lebih banyak Milan, hanya beda selisih 1 pemain men. Dronfield, Munir, Morey, Namake dan juga Sule men. 5 pemain masih udah pasti absen. Jangan masih pertanyakan ada Adeyemi, Haller dan juga Sabitzer. Next kita ke peringkat. Ya nggak terlalu banyak harus dibahas lagi karena udah nempel tadi di pembahasan PSG melawan Newcastle men. Di sini ada Dortmund bertemu dengan Milan men, 4-5-6-7 purnya men, selisih 1 poin di tiap satu peringkatnya men. Seru men di grup F ini, inilah bisa dibilang grup neraka di Liga Champions kali ini. Walaupun ada Newcastle pendatang baru tapi dia berani memberikan kejutan men. Kita next langsung ke head to head. 5 pertandingan terakhir Milan 2 menang 2 imbang 1 kalah, sedangkan si Dortmund 3 menang 2 kalah. Si Dortmund kemarin ini asli balik skor dari 0-2 dibantai jadi balik 4-2 men. Di sini sah basah di handicap dan juga over ya men. Untuk handicap sorry men. Untuk head to head 5 pertemuan terakhir di sini Dortmund menang 3 kali, Milan menang 2 kali. Tapi menang Milan ini menang gak enak semua men. Kemenangan Dortmund ini di match terakhir mereka men 2 kali ini, sorry men. Di match pertama di kandang Dortmund ini bermain imbang 0-0. Sekarang main di kandang Milan. Oke next, biar lebih jelas kita lihat pur-purannya yang diberikan oleh si Bandot. Milan kontra Dortmund, handicap terkecil ada 1/4 dan setengah. Milan yang ngepur, over undernya ada 2,5 dan 2,3/4. Terus terang aku menjagokan Dortmund walaupun dia sebagai tim tamu gak ada cerita men. Ini feelingku men, tetap utamakan feeling masing-masing. Aku tahan atau nampung setengah. Oddsnya lihat lumayan kan men, dengan mengambil over 2,5. Skor prediksi menurut dari aku sini berimbang men. Imbangnya itu pasti ada gol 1 sama atau bahkan bisa jadi 1-2 Dortmund yang menang. Kenapa aku pilih Dortmund yang menang? Kenapa nggak membandingkan dengan PSG? Ingat PSG sama Dortmund jam terbangnya beda men. Apalagi di situ masih ada Reus di Dortmund men. Jam terbang Reus itu udah nggak ditanyakan lagi men. Ketimbang PSG, Dortmund ini lebih istilahnya kalau untuk berkasta di liga-liga Eropa, di kasta Eropa sekelas Champion dan juga UEFA League, Dortmund lebih tinggi jam terbangnya, Dortmund lebih kental darahnya ketimbang PSG di Eropa men. Ingat itu men. Yang paham bola yang dari tahun-tahun 2000 nggak enak itu men, pokoknya tahu lah zaman-zaman masih si Lewandowski di Dortmund, masih ada si siapa lagi kemarin tuh ya, si Rosicky, masih ada, pokoknya lama lah, lupa lah aku main pemain-pemainnya lagi men. Itu pasti tahu Dortmund tuh udah melalang buana di kasta Eropa men, ketimbang PSG sendiri. PSG kan baru-baru berapa musim ini aja men, baru sekitar lebih kurang 3 sampai 5 musim ini aja dia itu jadi naik daun men. Oke men, 4 tim aku coba review. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk semua para mamenku yang udah mau singgah mampir coret-coret, apalagi yang udah mau subrek. Pokoknya terima kasih tak terhingga untuk semua para mamenku. Intip juga men prediksiku di TikTok, namanya Kapten Cemot dan bisa dicari di pencarian @bangcemot men. Di situ banyak aku share prediksi, termasuk juga prediksi di Liga Champion untuk besok ataupun malam nanti ini men. Langsung aja kita tutup semua pertemuan kita di video kali ini men. Salam pemersatu dari aku men. Salam Bravo men.